This is happening in our country. To our young people. Spotlight on Capitol Hill Wednesday, telling lawmakers about her personal experiences of trauma and bring the funk back. Di tahun 89, saat di malam hari, saat orang tua Hilton tidak berada di rumah dan hanya tinggal Hilton sendirian di rumah mereka. Berharap esok hari adalah hari yang paling bebas karena dia hanya sendirian di rumah, bisa melakukan apapun di dalam rumah. Dan saat Hilton tidur bersama mimpinya, langsung kaget tiba-tiba dibangunkan oleh dua orang berbadan besar yang sudah ada di kamar tidurnya. Memaksa untuk berpakaian secara cepat dan langsung ikut mereka. Jika Hilton melawan dan berteriak, Hilton akan diborgol dan disekap, dan mereka akhirnya membawa Hilton ke bandara, membawanya menaiki jet pribadi, membawa Hilton entah kemana. Sesampai di tujuan mereka, kenapa mereka membawa Hilton seperti penculikan? Ternyata mereka membawa Hilton ke tengah-tengah gurun yang luas dan menunjukkan sebuah amplop yang bertuliskan, "Demi kebaikan kamu, kami sayang kamu." Hilton kaget, ternyata semua kelakuan orang berbadan besar ini adalah ulah dari orang tuanya. Pria-pria ini dibayar oleh orang tua Hilton untuk membawa Hilton ke sebuah camp program. There's a drug and alcohol abuse epidemic in this country and no one is safe from it. Di tahun 80-an, orang tua di Amerika memiliki kekhawatiran terhadap anaknya, mengingat maraknya penyalahgunaan narkoba dan alkohol saat itu. Sampai-sampai Presiden Amerika saat itu sudah mengeluarkan informasi dan statement bahwa ini sebuah epidemi untuk remaja-remaja yang ada di Amerika akibat penggunaan alkohol dan narkoba yang sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya. Dari statement inilah bahwa remaja Amerika sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tua dan begitu liarnya dalam penggunaan narkoba. Maka muncullah sebuah program dari pihak swasta yang bernama Camp Terapi Alam Liar atau Camp Challenger. Program terapi alam liar ini didesain oleh seorang mantan tentara Amerika yang bertujuan untuk membuang kebiasaan buruk dan pemberontakan anak-anak nakal yang sudah tidak sanggup lagi dihadapi oleh orang-orang tua mereka. Ide dan gagasan ini dibuat oleh Steve Cartisano, seorang mantan sersan Angkatan Udara Amerika yang awalnya bertujuan untuk meluruskan kembali kebiasaan jahat remaja menjadi lebih cinta terhadap orang tua dan keluarganya. Steve Cartisano membuat sebuah metode camp terapi alam liar di tahun 88. Steve bersama temannya, seorang mantan tentara juga bernama Horst Lance, memiliki kesamaan dan tujuan, yaitu membantu anak-anak remaja yang susah diatur oleh orang tuanya. Akhirnya Steve dan Lance Horst membuat sebuah yayasan bernama Challenger Foundation yang bertujuan membuat sebuah camp untuk menterapi anak-anak yang memiliki kebiasaan buruk ini terhadap lingkungan dan orang tua mereka. Anak-anak remaja ini akan mengikuti program Camp Challenger ini selama 63 hari di tengah-tengah gurun di wilayah Utah. Selama 63 hari ini mereka akan digembleng oleh Steve beserta staf dan timnya yang akan dikomandoi oleh Horst Lance. Seperti anak-anak akan disuruh berjalan mendaki gunung di tengah-tengah gurun Utah, berjalan ratusan mil untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Bekerja tim sesama anak-anak, saling care satu sama lain hingga membantu anak-anak ini agar lebih dewasa. Yang sebenarnya tujuan dari Steve dan Horst Lance ini baik untuk menggembleng mental anak-anak remaja yang manja dan suka narkoba berubah menjadi mental baja yang memiliki kepribadian yang baik. Seperti drink and I would go to parties. I love to smoke. Seperti Hilton, salah satu anak yang paling badung di wilayahnya, suka mabuk-mabukan, drugs sampai nyimeng bersama pacarnya. Setelah ia diculik oleh orang yang berbadan kekar dari rumahnya, setelah ia di tengah-tengah gurun, ia baru merasakan tidur tanpa alas
tidur di tanah dan tidur tidak memiliki apa-apa seperti yang ada di rumahnya. Selama remaja-remaja ini mengikuti program Champ Challenger, ada beberapa anak yang merasakan manfaatnya. Yang awalnya bandel mulai merasakan kehilangan saat jauh dari orang tuanya, rindu dan mau berubah demi bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya. Awalnya program Steve ini berhasil. Ia juga mengklaim ia sudah berhasil menyelamatkan anak-anak remaja. Dengan program Champ Challenger-nya ini sudah mencapai 700 remaja ia selamatkan. Challengers Foundation menjadi besar dan kuat secara cepat. Seantero Amerika, terutama distrik Utah, mulai banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam Champ Challenger buatan dari Steve. Setiap anak yang ingin bergabung dalam program ini wajib untuk orang tua harus membayar biaya program sebesar $16.000 dengan klaim ia sudah berhasil membuat anak-anak ini menjadi lebih baik. Secara otomatis juga Steve juga sudah bisa mengumpulkan uang puluhan juta $. Steve juga sudah bisa membeli apa yang ia mau untuk keluarganya, bisa membeli rumah, hidupnya mulai sejahtera dan memiliki keluarga yang berbahagia. Program berhasil dan di tahun 1990-an untuk remaja-remaja berikutnya yang mengikuti Champ Challenger ini mulai banyak. Salah satunya Matthew, seorang remaja paling bandel di wilayahnya. Orang tuanya juga sampai memprediksi bahwa suatu hari nanti Matthew ini hanya bisa berada di posisi menjadi tahanan remaja atau ia akan mati di jalanan. Mengingat Matthew setiap pulang rumah selalu didampingi oleh petugas kepolisian atau tidak guru sekolahnya. Orang tuanya tidak ingin hal ini terus-menerus terjadi terhadap anaknya Matthew. Akhirnya ibu Matthew memasukkannya mengikuti Champ Challenger selama 63 hari di Gurun Utah. Awalnya ia merasa kuat mengikuti program ini. Lama-kelamaan ia mulai tidak tahan. Suatu hari, karena Matthew sudah tidak tahan dengan program ini dan ingin cepat-cepat pulang, di pagi hari Matthew mencoba untuk bermalas-malasan dan melawan petugas, dan ia tidak mau bangun pagi. Matthew langsung dipukul dan diseret hingga 15 meter sampai-sampai kulit punggungnya terkelupas. Akhirnya ia dibawa oleh dinas sosial ke rumah sakit untuk diobati. Petugas dinas sosial yang melihat luka dan kondisi tubuh Matthew tidak biasa, dinas sosial akhirnya menelpon Max, salah satu sheriff yang bertugas di wilayah Utah, untuk melihat kondisi Matthew. Matthew menceritakan semuanya selama ia di Champ Challenger, dari ia dipukuli sampai luka memar yang ada di tubuhnya. Matthew juga mengalami penurunan berat badan yang signifikan, dan akhirnya ibu Matthew ditelepon oleh tim Challenger untuk datang ke Utah untuk melihat kondisi anaknya. Melihat Matthew yang sudah terbaring di rumah sakit, ibu Matthew melihat kondisi anaknya yang sudah tidak biasa. Akhirnya Matthew dibawa pulang dan berhenti mengikuti program Champ Challenger. Tidak hanya berjalan-jalan mengikuti instruksi pelatih, tetapi mereka juga mendaki gunung. Menurut Max, salah satu sheriff yang bertugas di Utah, mengatakan bahwa Gurun Utah ini sebenarnya tidak baik dibuatkan sebuah program untuk anak remaja karena wilayah ini sangat mematikan. Bagi orang-orang yang gak paham dengan wilayah ini, gurun yang luas dan terik matahari bisa membuat orang cepat dehidrasi dan bahkan sampai tidak bisa kuat berjalan di tengah Gurun Utah. Menurut Max, Gurun Utah bukan sebuah program yang cocok untuk dijalankan. Dan di bulan Juni tahun 90, Max mendapatkan telepon lagi dari staf Champ Challenger bahwa seorang remaja perempuan peserta Champ Challenger sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Seorang remaja yang sudah tidak tertolong nyawanya di tengah-tengah gurun pasir Utah. Tahun 90-an itu, Kristen Chase namanya, salah satu peserta Champ Challengers yang meninggal di dataran tinggi gurun Utah setelah mengikuti pelatihan baru 3 hari. Berita kematian Kristen Chase tersebar di seluruh Amerika. Steve mulai terpukul atas insiden ini, mulai panik dan stres. Challengers Foundation mulai diaudit oleh kepolisian setempat. Mulai banyak speak up dari anak-anak yang mengikuti program, seperti mereka dipukuli
diikat di pohon hingga kelaparan. Semua ini dilakukan oleh Challengers Foundation. Steve terbukti bersalah atas kelalaian stafnya dalam menjalankan program Camp Challengers di Utah. Akhirnya Steve dipenjara selama 2 tahun dan Challenger Foundation ditutup dan dilarang beroperasi buntut dari kelalaian akibat suatu kasus. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Steve keluar dari penjara. Meskipun Steve keluar dari penjara, yang namanya narkoba dan alkohol tetap masih menjadi budaya dan konsumsi anak remaja di Amerika masa itu. Steve yang masih ingin tetap menjalankan programnya melihat ini sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan akhirnya Steve meninggalkan Utah. Ia pindah ke Kepulauan Virgin, tempat di mana ia tidak dikenal oleh siapapun, dan mulai mencoba kembali menjalankan program baru, mulai membuat proposal dan video-video yang bisa membuat orang mau mengikuti program Steve. Setelah program Camp Challenger dilarang dan ditutup selamanya, ia membuka kembali sebuah program bernama Healthcare America. Program yang masih sama, menggembleng anak-anak remaja menjadi lebih baik. Caranya juga masih sama, tetapi tidak dengan menaiki gunung lagi seperti di Utah, tetapi konsepnya lebih mewah, seperti liburan di kapal pesiar di Karibia. Dengan konsep seperti ini, harga untuk mengikuti program ini juga otomatis dinaikkan oleh Steve. Siapapun yang ingin bergabung untuk program Healthcare America harus membayar lebih. Orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam program ini sebenarnya juga tidak mengetahui bahwa program Healthcare America ini sangat ilegal, tidak terdaftar di Dinas Sosial Kepulauan Virginia. Tidak ada koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, tetapi dengan plan dan tampilan yang ditunjukkan Steve, tetap banyak orang tua yang mau bergabung mengikutkan anaknya dalam program Healthcare America. Program Steve berjalan, ia juga mulai mempromosikan program-programnya secara terplanning. Tetapi kali ini ia bisa menyasar ke anak-anak orang kaya yang mau mengikuti program ini. Terkesan seperti program liburan sambil belajar kehidupan. Steve berhasil menarik keluarga orang kaya, seperti keluarga Rockefeller dan cucu mendiang mantan gubernur Arkansas. Dan orang-orang kaya ini percaya bahwa ini adalah program yang kredibel dan terpercaya bisa membantu anak-anak mereka keluar dari masalah. Pola dan alurnya sama seperti yang dibuat Steve saat di Utah. Ada yang berhasil mengikuti program ini dan kembali ke keluarga mereka dengan perubahan menjadi lebih baik. Tetapi remaja-remaja yang ikut program ini akan terus-menerus mengapung berlayar bersama kapal yang dinaiki Steve. Mereka pindah dari pulau ke pulau lain tanpa ada kejelasan pasti. Program healthcare ini akan berakhir sampai di mana. Dari pengakuan Ashley yang mengikuti program ini, ia juga tidak tahu mau kemana tujuan mereka, seperti berusaha kabur dari satu pulau ke pulau lainnya, sampai-sampai kebutuhan di kapal pun menipis. Ashley sudah pergi ke pulau-pulau seperti Puerto Rico, Pulau Mona, Republik Dominika, Haiti, Jamaika, Venezuela, Cartagena, Colombia, dan tidak tahu mereka kapan akan pulang ke rumah. Ashley juga mulai ketakutan dengan program ini, tetapi karena ia sudah mulai menjauh dari Pulau Amerika, mau tidak mau tetap harus mengikuti program ini sampai dimanapun kapal akan berhenti berlayar. Dan setelah berlayar berminggu-minggu di lautan, akhirnya mereka mencoba menepi di daratan Puerto Rico. Beberapa anak yang sudah mulai frustasi dan ingin keluar dari program ini, anak-anak ini mulai mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyelamatkan mereka. Dan ada beberapa anak yang berhasil ditangkap oleh kapten kapal dan diikat di dalam sebuah mobil di pinggiran pantai. Dan sebagian anak bisa kabur di area Puerto Rico untuk meminta pertolongan. Akhirnya kepolisian mendatangi Steve dan kapten kapal yang ada di dekat pantai dan berpikir bahwa ini adalah suatu kejahatan yang terorganisir. Kapal digeledah dan diamankan tanpa bisa menunjukkan surat-surat sebagai program kesehatan
anak. Seluruh prosedur fiktif, tidak ada yang namanya organisasi healthcare Amerika yang terdaftar di dinas sosial, tidak diawasi oleh badan kesehatan, dan akhirnya anak-anak ini diamankan di Puerto Rico dan dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing. Sementara Steve menghilang saat dilakukan penggerebekan dan ia menghilang beberapa saat. Big sign up there. That's right, that's the sign. Di Puerto Rico, ia mencoba mencari pekerjaan sampingan untuk sementara. Setelah beberapa bulan menghilang, Steve masih bisa merasa bahwa bisnis Champ Challenger ini masih seksi dan bagus untuk dijalankan. Akhirnya Steve mencoba menghubungi pengusaha yang ia kenal di Amerika dan mulai mencoba kembali membangun bisnis Champ Challenger di Samoa. Akhirnya mulai dari membangun bisnis ini agar orang tidak mengenalnya dengan histori yang kelam, Steve mengubah namanya yang dulu dikenal sebagai Steve Cartisano menjadi Steve Michael. Bisnis Champ Challengers Steve mulai berjalan dan mulai terlihat lagi banyak remaja-remaja yang mengikuti program ini di Samoa. Ternyata selama Steve meninggalkan keluarganya di Utah, anaknya yang pertama bernama David juga merasakan hal yang sama. Ia juga terkena narkoba dan suka mabuk-mabukan, sehingga ibunya juga sudah tidak sanggup mengurus David. Mengingat program Steve sudah berjalan di Samoa, akhirnya David dikirim oleh ibunya ke camp ayahnya Steve di Samoa. Champ Pacific Academy namanya. Flow-nya juga masih sama, persis seperti yang ada di Utah. Orang yang berbadan kekar datang ke rumah remaja dan menculiknya. Setelah itu membawanya ke Camp Pacific Academy di Samoa. Tempatnya juga jauh dari pemukiman kota dengan lokasi terletak di tengah-tengah desa. Untuk orang tua yang mau ikut anaknya dalam bergabung dalam Akademi Pasifik ini, setiap orang tua wajib membayar biaya sebesar $25.000 hingga $30.000 tergantung dengan kesanggupan keluarganya. Anak remaja yang mengikuti Champ Academy awalnya semua baik-baik saja seperti biasa, mendapatkan makanan yang layak, tempat tinggal yang layak. Tetapi lama-kelamaan anak-anak remaja ini seperti sudah tidak terurus lagi. Seperti anak-anak yang datang ke sana seperti menciptakan camp baru, membuat jalan sendiri, membangun infrastruktur sendiri, dan bekerja seperti buruh kerja yang sudah tidak dibayar. Mereka mulai tidak terurus, digigit serangga, badan mulai kurus, kulit mulai gatal-gatal. Jika mau mencoba kabur dari camp ini, mereka akan dipukulin seharian sampai dimasukkan ke ruangan isolasi. Hal ini diketahui karena bocornya sebuah video yang direkam oleh salah satu orang tua peserta. Ia merekam kegiatan dan pengakuan anak-anak di Akademi Pasifik, seperti pengakuan mereka dipukuli, tangan mulai gatal-gatal, dan tidur juga hanya bertendakan daun-daun dari pepohonan. Karena ia juga sudah tidak tahu solusi untuk mengeluarkan anaknya dari camp tersebut, mengingat Samoa adalah tempat ia datang dan merupakan bukan tempat tinggal mereka. Orang tua tersebut membawa rekaman video itu, melaporkan semua kegiatan dari Pacific Academy. Ia melaporkan semua kegiatan ke kedutaan Amerika. Video rekaman ini akhirnya sampai ke Amerika dan ditanggapi oleh pemerintah. Orang-orang yang berada di kedutaan Samoa akhirnya menuju ke Camp Akademi Pasifik untuk mencari tahu keberadaan para remaja-remaja ini dan kondisinya juga. Blacked out windows. One after the other. Saat mereka masuk ke camp ini, ternyata sepi, tidak terlihat anak-anak remaja di camp tersebut. Hanya satu anak yang sedang sakit ditinggal di camp dan mengatakan ke petugas kedutaan bahwa semua anak remaja sudah dipindahkan dari camp tersebut. Petugas langsung menyusuri tempat itu dan mendapati semua anak-anak remaja ini sudah berada di pinggiran pantai sedang bermain-main. Namun yang lebih membingungkan adalah cara dari tim Steve memindahkan anak-anak tersebut dari camp yang ada di tengah desa dan dipindahkan ke pinggiran pantai. Akhirnya seluruh anak remaja dibawa oleh para petugas kedutaan besar Amerika untuk menyelamatkan anak-anak tersebut sekaligus mendapatkan perawatan yang lebih baik. Akhirnya semua bisnis yang berurusan
dengan Steve ditutup selamanya. Steve tidak dipenjara akibat ulah programnya. Justru ia hanya direhabilitasi saja oleh dinas sosial terkait. Sementara anak-anak Steve tetap kembali mengkonsumsi narkoba dan minum-minum alkohol sampai anak pertamanya David mendekam di penjara. Setelah Steve keluar dari rehabilitasi, ia menderita kanker usus stadium 4 hingga akhirnya ia meninggal di tahun 2019 di usia 63 tahun setelah ia tidak kuat menahan kanker yang ia derita. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton Full Story NSTV. Cerita apa lagi yang akan kita bahas? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.